Halo para pemirsa yang lagi santai, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film seru berjudul Tainted yang dirilis pada tahun 2020. Ya udah, tanpa lama-lama lagi dan buat kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Lance yang kala itu hendak memasuki kamar kontrakannya. Terungkap fakta bahwa Lance baru saja keluar dari penjara setelah menjalani hukuman selama 10 tahun. Dahulu, Lance merupakan seorang pembunuh bayaran terbaik, namun ia dijebak oleh temannya sendiri hingga harus mendekam di penjara selama 1 dekade. Alhamdulillahnya, sekarang Lance berniat untuk bertobat dan memilih bekerja sebagai tukang las untuk membiayai hidup sehari-harinya. Suatu hari ketika Lance akan pergi ke bengkel, ia berpapasan dengan wanita tetangga kamarnya yang bernama Anna. Anna yang baru pertama kali melihat Lance mencoba menyapa dengan bertanya apakah Lance baru tinggal di kontrakan tersebut. Akan tetapi Lance yang sangat dingin hanya diam dan tidak menjawab sapaan Anna. Di situ ia lebih memilih pergi begitu saja. Adegan kemudian berpindah kepada seorang ketua geng sekaligus pengedar barang haram bernama Joko. Saat ini Joko sedang memerintah anak buahnya untuk segera mengedarkan barang haram kepada para pelanggannya. Kemudian Joko mendatangi istrinya yang tengah membuka usaha toko roti. Selama ini Joko selalu menutupi bisnis haramnya dengan berpura-pura sebagai pengusaha toko roti. Istrinya sendiri sama sekali tidak mengetahui bahwa Joko adalah seorang ketua geng sekaligus pengedar narkoboy. Sang istri hanya tahu bahwa Joko adalah bapak-bapak biasa seperti umumnya. Tak berselang lama, Joko meminta izin kepada istrinya untuk keluar sebentar dengan alasan hendak pergi ke bengkel. Namun bukannya ke bengkel, Joko justru pergi untuk bertransaksi barang haram dengan salah satu pelanggan setianya. Di suatu malam, ketika Joko sedang terlelap, ia tiba-tiba terbangun oleh suara telepon dari ponselnya. Saat diangkat, ternyata itu adalah bos mafia, yaitu atasan Joko. Dalam panggilan tersebut, bos mafia itu meminta Joko untuk menemuinya keesokan pagi karena ada hal penting yang perlu dibahas. Pagi harinya, Joko pun langsung mendatangi bos mafia sesuai permintaannya. Di sana, bos mafia mengatakan bahwa salah satu geng saingan bernama The Blues telah mulai mengedarkan barang haram di kota tersebut. Jika Joko tidak mengambil tindakan, bisnis mereka akan terancam dan mungkin akan kalah bersaing dengan geng The Blues. Karena itu, bos mafia memerintahkan Joko untuk membantai semua anggota geng The Blues tanpa menyisakan satu orang pun. Mendengar perintah tersebut, Joko awalnya menolak karena merasa gengnya tidak mungkin bisa melawan geng The Blues. Namun bos mafia memberikan data tentang Lance, yaitu si pembunuh bayaran yang baru bebas dari penjara dan sempat terlihat di awal film. Bos mafia memerintahkan Joko untuk meminta bantuan kepada Lance. Ia yakin bahwa Lance mampu membantai geng The Blues meskipun hanya seorang diri. Akhirnya Joko pun setuju dan berencana menemui Lance sesuai alamat yang diberikan oleh bos mafia. Di sisi lain, Lance terlihat berniat untuk menghapus tatonya. Namun ketika tukang tato melihat tato di dada Lance, ia langsung ketakutan dan menolak untuk menghapusnya. Setelah itu, Lance memutuskan pergi ke bar untuk menghilangkan kejenuhannya. Sesampainya di bar, Lance memesan segelas ciu. Tak sengaja, ia kembali bertemu dengan Anna, yaitu tetangga kontrakannya. Ternyata Anna ini bekerja di bar tersebut sebagai seorang biduan. Anna pun menghampiri Lance dan mencoba mengajaknya mengobrol. Namun lagi-lagi Lance menunjukkan sikap dingin dan pergi begitu saja.
Tentu saja Anna merasa kesal kepada sikap Lance. "20 menit kemudian, Lance tiba di kontrakannya. Namun di sana sudah ada Joko dan beberapa anak buahnya yang menunggu. Joko mengatakan bahwa ia diutus oleh bos mafia untuk menawarkan pekerjaan kepada Lance. Lance pun menjawab bahwa ia sudah tidak lagi bekerja sebagai pembunuh bayaran dan menyarankan mereka untuk pergi. Namun Joko menjelaskan bahwa ia bersedia membayar 5 kali lipat beserta memberikan paspor baru kepada Lance. Dengan paspor tersebut, Lance bisa pergi ke negara lain dengan aman setelah misinya selesai dan memulai hidup baru. Di situ Joko kemudian menyerahkan sebuah ponsel kepada Lance. Lance memutuskan untuk menghubungi Joko setelah berpikir cukup lama tentang tawaran pekerjaan yang diberikan sebelumnya. Ketika hendak pulang, Joko sempat berpapasan dengan Anna yang baru selesai menyanyi di bar. Joko mengira bahwa Anna adalah pacar Lance, padahal mereka sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun. Setelah Joko dan anak buahnya pergi, Anna kembali bertanya kenapa Lance selalu bersikap dingin. Di situ Lance hanya menjawab singkat bahwa suara Anna saat bernyanyi tadi sangat bagus, lalu pergi meninggalkannya. Pada malam harinya, Lance terus memikirkan pekerjaan yang ditawarkan oleh Joko. Akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi Joko dan menerima pekerjaan tersebut. Mendengar hal ini, Joko pun langsung menugaskan Lance untuk membantai habis geng The Blues. Keesokan paginya, Lance mulai melaksanakan tugasnya dengan mendatangi markas geng The Blues. Di sana Lance berpura-pura bergabung dengan geng tersebut. Ia pun dibawa menghadap ketua geng untuk diwawancarai. Namun baru pertanyaan pertama saja, Lance langsung menunjukkan keahliannya. Dengan sangat mudah, ia berhasil melumpuhkan semua anggota geng di tempat itu. Namun tanpa sepengetahuan Lance, semua aksinya disaksikan oleh seorang gadis. Ketika sudah berada di mobil, di situ Lance menghubungi Joko untuk memberitahu bahwa tugasnya sudah selesai. Ia juga menagih bayaran dan paspor yang dijanjikan oleh Joko. Di situ Joko memberitahu bahwa semuanya sudah disimpan di ventilasi kamar kontrakan Lance. Sesampainya di kontrakan, Lance menemukan bahwa Joko memang telah menepati janjinya. Ia segera mengambil bayaran dan juga paspornya. Di situ Lance pun berencana menggunakan paspor itu untuk pindah ke negara lain dan memulai hidup baru. Sebelum pergi, Lance ingin menghapus semua tato di tubuhnya agar tidak ada yang mengenalinya sebagai pembunuh bayaran. Karena tidak ada tukang tato yang bisa membantu Lance, akhirnya ia nekat menghapus tato-tatonya sendiri dengan caranya. Pagi harinya, Lance mengemasi semua barang-barangnya untuk segera pindah. Namun ketika keluar dari pintu kamar kontrakannya, ia menemukan Anna tertidur di lantai karena mabuk. Merasa kasihan, Lance pun memindahkan Anna ke dalam kamarnya. Di situ Anna sempat tersadar dan bertanya mengapa Lance peduli padanya. Lance hanya menjawab bahwa ia hanya membantu sedikit karena melihat Anna tertidur di lantai. Ia juga menyarankan untuk tidak terlalu banyak minum karena itu tidak baik. Sebelum pergi, Lance meninggalkan sebuah kotak berisi piringan hitam di depan pintu kamar Anna. Beberapa jam kemudian, Anna terbangun dan menemukan kotak tersebut. Ketika membukanya, ia sangat bahagia karena di dalamnya ada piringan musik favoritnya. Ini adalah pertama kalinya ada pria yang memberikannya sesuatu. Anna pun segera mengetuk pintu kamar Lance untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi kamar tersebut sudah kosong, Lance sudah pergi. Anna kemudian menuliskan sebuah pesan dan menempelkannya di pintu kamar Lance. Pesan itu berbunyi, "Nanti malam temui aku di bar." Adegan berpindah ke Joko yang sedang berbincang dengan beberapa anak buahnya. Tak lama kemudian, bos mafia datang untuk berbicara empat mata dengannya. Di situ bos mafia mengabarkan
bahwa aksi Lance membantai geng The Blues telah disaksikan oleh seorang gadis, dan gadis itu sekarang melapor kepada polisi. Jika Lance tertangkap, maka Joko dan bos mafia juga akan terseret. Satu-satunya cara untuk menghindari ini adalah dengan menghabisi Lance sebelum ia ditangkap. Pada awalnya Joko menolak karena ia tahu bahwa Lance bukan tandingan mereka. Namun bos mafia menegaskan bahwa Joko hanya memiliki dua pilihan, mendekam di penjara atau menghabisi Lance untuk menyelesaikan masalah. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Joko menyetujui rencana tersebut. Ia pun segera mengumpulkan semua anak buahnya dan juga memerintahkan mereka untuk memburu dan menghabisi Lance. Joko memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Lance dimanapun ia berada. Joko juga menegaskan agar mereka tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Tanpa menunggu lama, anak buah Joko langsung bergerak menuju kontrakan Lance. Di tengah perjalanan, mereka sempat ragu karena target mereka adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Namun tidak ada pilihan lain, misi ini harus dijalankan. Setibanya di kontrakan Lance, mereka hanya menemukan selembar surat dari Anna yang meminta Lance untuk menemuinya di bar. Mereka juga mencoba masuk ke kamar kontrakan Lance, tetapi tidak menemukannya di sana. Akhirnya mereka membagi dua tim. Tim pertama tetap berjaga di kontrakan, sementara tim kedua menuju bar sesuai arahan surat dari Anna. Sekitar 30 menit kemudian, Lance kembali ke kontrakannya karena ada barang penting yang tertinggal. Namun begitu ia masuk, anak buah Joko yang berjaga langsung menyerangnya. Meski sempat kewalahan karena dikeroyok, Lance pun akhirnya membalikan keadaan dan menghabisi mereka semua. Setelah itu, Lance menemukan surat dari Anna dan menyadari bahwa sebagian anak buah Joko pasti sedang menunggunya di bar. Dengan cepat, ia bergegas ke sana. Sementara itu, dua anak buah Joko sedang dalam perjalanan menuju bar. Namun mereka mulai curiga karena rekan-rekannya di kontrakan tidak merespon teleponnya. Salah satu dari mereka memutuskan kembali ke kontrakan untuk memeriksa keadaan. Sementara yang lainnya melanjutkan perjalanan ke bar. Sesampainya di kontrakan Lance, anak buah Joko terkejut melihat semua rekannya telah tewas. Ia pun segera melapor kepada Joko. Mendengar kabar itu, Joko berjanji akan menyusul sambil membawa tim tambahan. Di sisi lain, Lance tiba di bar dan langsung disambut oleh Anna yang menyanyikan lagu favoritnya. Di situ Lance menyadari bahwa salah satu anak buah Joko, yaitu Big John, ada di sana. Namun Lance tetap tenang dan berpura-pura tak mengenalinya. Tak lama kemudian, Lance sengaja memancing Big John untuk mengikutinya ke kamar mandi. Di sana, Lance pun menghabisi Big John dengan brutal. Anna yang merasa Lance terlalu lama di kamar mandi ikut menyusulnya. Ia pun terkejut melihat Lance yang sedang menghabisi Big John. Di situ Lance menjelaskan bahwa mereka adalah orang jahat yang berniat membunuhnya. Ia juga meminta Anna segera pergi dan melaporkannya kepada polisi. Sayangnya saat Anna keluar dari bar, ia dibuat pingsan oleh salah satu anak buah Joko yang bernama Sai. Di situ Sai melapor kepada Joko bahwa ia berhasil menangkap Anna, yaitu orang terdekat Lance. Joko pun memerintahkan Sai untuk segera menghabisi Anna. Di situ Joko berpura-pura mengikuti perintah itu dan mengirimkan video call kepada Joko untuk menunjukkan bahwa Anna tewas.
Melihat itu, Lance hanya bisa terdiam karena merasa sangat bersalah. Di tengah perjalanan, Joko dihubungi oleh Lance yang berpura-pura ingin menyerahkan diri. Di situ Lance meminta mereka bertemu di sebuah pabrik kosong. Di situ Joko pun menyetujui permintaan tersebut dan memerintahkan anak buahnya turun lebih dulu untuk memastikan lokasi aman. Namun ini ternyata hanyalah jebakan karena Lance telah mempersiapkan diri untuk melawan mereka semua. Pertempuran pun dimulai. Adegan pun berpindah ke bos mafia yang mulai khawatir karena Joko belum memberinya kabar. Karena takut jika Joko gagal, di situ bos mafia mendatangi istri Joko dan membunuhnya. Khawatir ia akan melaporkannya ke polisi. Ironisnya, istri Joko sama sekali tidak tahu tentang bisnis haram suaminya. Di sisi lain, Ana ternyata masih hidup. Karena Sai hanya berpura-pura menghabisinya dan juga menembaknya ke samping tubuh Ana untuk membuatnya pingsan. Setelah sadar, Ana kembali ke kontrakannya. Di sana ia menghancurkan kotak musik pemberian Lance karena mengira Lance adalah orang jahat. Namun saat kotak itu hancur, Ana menemukan uang dalam jumlah besar dan juga surat dari Lance. Dalam surat tersebut, Lance menyarankan Ana berhenti bekerja di bar dan mengikuti audisi menyanyi untuk menyalurkan bakatnya. Melihat itu, Ana pun menangis. Ia tidak menyangka bahwa Lance begitu peduli kepadanya. Adegan kembali ke Lance yang sudah terluka parah setelah mengalahkan anak buah Joko. Dengan sisa tenaganya, Lance pun berhasil mengarahkan senjata ke Joko dan menembaknya hingga tewas. Namun akibat kehabisan darah, Lance pun akhirnya juga meninggal di tempat. Dan film pun berakhir dengan Lance yang gugur setelah menyelesaikan misinya. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Tainted. Gimana kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.